Kristen itu mau belajar Bibelnya sendiri dan mau mempergunakan akal sehatnya, pastinya mereka tidak mungkin tersesat dan mau saja mendengarkan halusinasi dari para pendetanya. Nanti kalian akan melihat sendiri dan mendengar suara seorang jemaat yang percaya pada halusinasi sang pendeta. Setelah intro berikut ini pastinya. Amin. Kalau saudara percaya, saudara hidup dengan Tuhan, yang miskin jadi kaya. Yang sakit mesti sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Sebagaimana apa yang kami katakan, bahwa jika jemaat Kristen itu mau sedikit belajar, jika jemaat Kristen itu cerdas, maka mereka akan masuk Islam tanpa diminta. Namun banyak sekali jemaat Kristen yang malah ikut atau mengikuti halusinasi dari khotbah para pendetanya, sebagaimana yang kalian akan dengar dari suara mereka di video singkat ini. Sederhana ayat ini. Jadi semua yang tertulis di Alkitab di Perjanjian Lama itu digenapi dalam pribadi Kristus di Perjanjian Baru, dan kita menikmatinya. Yang percaya katakan amin. Jadi apa yang dilakukan Tuhan kepada orang Israel, membebaskan mereka dari Mesir, perbudakan Mesir, itu bayang-bayang dari apa yang kita alami hari ini. Kita semua dibebaskan di dalam Kristus. Jadi saya percaya anak Tuhan tidak ada yang miskin, tidak ada yang menderita, tidak ada yang golek pangan angel, tidak ada lagi. Harusnya begitu. Amin. Kalau saudara percaya, saudara hidup dengan Tuhan, yang miskin jadi kaya. Yang sakit mesti sembuh. Bagi Tuhan tidak ada kartu mati. Yang ada adalah kartu hidup. Yang percaya katakan amin. Nah, jadi itulah jemaat Kristen yang masih berhalusinasi. Miskin menjadi kaya, sakit menjadi sembuh dengan hanya modal percaya Yesus saja. Mereka terbuai dengan khotbah para pendetanya. Banyak jemaat Kristen yang ingin kaya hanya dengan percaya Yesus. Sementara Yesus sendiri berkata bahwa mustahil orang kaya itu masuk surga, sebagaimana mustahilnya seekor unta yang masuk ke lubang jarum. Semua itu ada di dalam kitab kalian sendiri. Nah, salah satunya jemaat ini yang percaya bahwa sakit akan sembuh hanya dengan modal percaya Yesus saja. 47, Pak. Sakitnya apa? Asam lambung. Sama? Asam lambung. Lehernya sakit, dadanya sakit ya? Ya, sama perut gembung. Belakang punggung juga sakit tadi ya? Ya, Pak. Sudah berapa lama sakitnya? Hampir jalan 1,5 tahun lah, Pak. Terus pantangannya dokter katanya nggak boleh apa, makan apa? Pantangannya nggak bisa yang pedas, yang asam, sejenis alkohol. Minuman dingin nggak boleh juga? Nggak bisa minum air yang dingin, maunya yang hangat. Terus kalau tidur teratur, itu katanya, Pak. Sekarang bagaimana setelah didoakan? Puji Tuhan lah, Pak, perasaan saya juga agak sembuh lah, Pak. Bukan agak, sudah sembuh. Jangan bilang agak, sembuh. Ya, sembuh, Pak, puji Tuhan lah, Pak. Ya, soalnya dibuktikan tadi kan makan. Biasanya makannya kan dikit-dikit ya. Sekarang makannya bisa banyak. Ya, minumnya selama juga. Ini nggak pernah cabai sebanyak itu. Padahal ini udah makan cabai sampai 4 biji. Bisa, nggak sakit lambungku nggak kambuh-kambuh. Cabenya merah sekali ya. Ya, merah 4 biji. Ya, mana ada cabai? Tunjukin. Cabenya apa? Ada cabai? Cabai tunjukin. Ya, tunjukin. Cabenya yang mana? Bentar, Pak, diambil dari kulkas, Pak, ya. Ya. Pantangannya nggak boleh makan cabai, nggak boleh minum dingin-dingin.
sekarang bisa. Ah. Biasanya makannya Cabenya kan ini, Pak, dikit-dikit. Ya, sekarang makannya cabenya, bisa sekenyang mungkin. Nah, itu. cabenya begitu Pak. Yo ya, itu. Tadi makannya cabai itu. Menurut dokter kan tidak boleh makan cabai karena lambung. Sekarang bisa. Juga bisa makan banyak. Biasanya makannya dikit-dikit. Ya. Karena sudah sampai geleget. Kenyang itu. Tandanya kenyang sekali. Ya. Ya Pak. Ya. Segala kemuliaan untuk Tuhan, Pak ya. Amin. Ya Pak. Padahal seharusnya orang sakit itu laporan ke puskesmas atau berobat ke rumah sakit agar mendapatkan pengobatan. Tapi jemaat Kristen malah laporan pada pendetanya dengan modal mukjizat untuk penyembuhan sakit mereka. Kami jadi bingung dengan agama mereka. Jika di Katolik mereka bisa melaporkan dosa-dosa mereka ke pastor mereka, sementara di Protestan ini lain lagi ya sahabat ofisial. Mereka melaporkan sakit mereka ke para pendetanya. Dan para pendeta ini kemudian malah menjadi dokter bagi mereka. Jadi mereka inilah yang dimaksud oleh Yesus dalam pasal ini. Kalian baca dan cermati maksud Yesus ini ya sahabat ofisial. Dan orang-orang yang masuk ke surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah yang Maha Esa, bukan karena mereka menyeru kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, kehendak Allah ini ada di dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 61. Membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad. Inilah kehendak Allah. Yesus menyampaikan bahwa akan ada seorang penolong di kemudian hari setelah dirinya. Tidak ada di dunia yang diangkat dan diselamatkan Allah dari Bani Israel yang kufur. Namun, nubuat ini dikaburkan oleh para gerejawan mula-mula. Menjadi Roh Kuduslah. Padahal, penolong itu adalah kehendak Allah, yaitu roh kebenaran yang bersemayam di dalam tubuh seorang nabi, yaitu baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri atau oleh Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Jadi kami ingin bertanya, kapan jemaat ini bisa kaya dan sembuh kalau hanya percaya terhadap khotbah para pendetanya yang hanya berisi halusinasi? Kita sekarang di zaman modern, bukan di zaman Nabi yang masih berlaku mukjizat-mukjizat. Semoga jemaat Kristen cerdas ya dan mau menggunakan akalnya. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.